Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati. Betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apa yang telah diberikan Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Shalom sahabat-sahabat, teman-teman dari GBS Haleluya Palur, jemaat GBS Haleluya Palur. Haleluya. Juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau jamah jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur satu persatu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, jamah untuk mereka beribadah online sore hari ini. Juga sahabat-sahabat kami Tuhan, sertai kami dalam ibadah online sore hari ini. Dan kami berdoa juga untuk pemimpin pujian maupun teman-teman pemain musik, juga Engkau berkati, Engkau persatukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, kiranya sebagai dupa yang harum, terima kasih Tuhan, diterimalah pujian-pujian kami Tuhan, doa dan pujian kami. Tuhan Yesus, sebentar kami juga berdoa bagi Bapak Gembala Sidang di GBS Haleluya Palur, Bapak Sakaria, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan diberitakan, sabda dan firman-Mu bisa kami terima, serta kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sertai dalam ibadah sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang dihadapi sekarang ini, baik itu sakit, penyakit, kesusahan, permasalahan hidup, kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban atas kehidupan kita. Kita perlu yakini bahwa dalam segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena hanya Dia yang selalu memberikan kekuatan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak
kasih Tuhan. Sebab hanya bersamamu Tuhan, kami pasti dalam kemenangan. Sebab di dalam Engkau Tuhan, kami boleh bersuka cita. Kami boleh menikmati segala kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah. Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Yesus. Ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Ku takkan menyerah Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami. Bersamamu Yesus, kami mampu hadapi semua. Ku takkan menyerah. Terima kasih Bapa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Dalam segala perkara kami Tuhan, Engkaulah jawaban dan andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apa yang telah diberikan Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Lalu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi itu yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Tuhan selalu menjaga dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Dialah penolong yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Allah kita yang setia. Haleluya. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah dalam kehidupan kami. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Sore hari ini kita akan merayakan Natal dengan satu tema bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Natal merupakan hari istimewa yang diperingati oleh seluruh dunia ini. Dan bagi umat Kristen yang mau menanggapi bahwa Natal itu merupakan kasih Allah yang ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Tinggal kita bisa menemukan Kristus yang ada di tengah-tengah kita, atau kita juga ikut hura-hura tanpa menemukan kasih Kristusnya. Karena di semua gereja Natal pasti hura-hura. Ada drama, ada kor, ada berbagai macam sajian yang kadang-kadang lupa kalau Kristus ada di tengah-tengah
tengah kita. Mari kita baca Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah harapan akan kemuliaan. Betapa kayanya, betapa mulianya Kristus itu. Nah, kalau kita dapat menemukan, kita dapat merasakan keberadaan Kristus ada di tengah-tengah kita, kekayaan dan kemuliaan itu ada dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi kalau kita bisa menemukan di tengah-tengah hura-hura Natal kasih karunia Allah, dan juga kita menemukan kebenaran Allah, maka landasan 2024 ada di dalam hidup kita. Setiap tahun Natalan, setiap Desember mungkin 2, 3, 4, 5 kali Natalan, jarang orang yang dapat menemukan kasih Allah ini, sehingga mereka tidak bisa untuk merasakan betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Berbahagialah orang yang dapat menemukan Kristus yang ada di tengah-tengah kita ini. Hebatnya apa sih Kristus itu? Mari kita lihat sejarahnya. Dia bisa menjadikan air menjadi anggur. Dia dapat membuat 5 roti dan 2 ikan. Dapat dimakan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Dia dapat melakukan apapun juga. Di tengah-tengah badai. Badai pun taat pada Tuhan kita. Orang mati pun bangkit karena Tuhan kita. Kalau kita dapat menemukan dia di tengah-tengah suasana seperti itu, apa yang kita takutkan? Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ngapain mengikuti dia? Ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah dikenal oleh orang-orang Farisi, adalah orang yang ahli agama, tetapi dia tidak ingin ketemu dengan Yesus untuk menikmati kasih karunia-Nya. Dia ketemu Yesus ingin mencobai Yesus, ingin mencari kesalahan Yesus. Yang kedua, tipe kedua, simpatisan. Di mana Yesus berada, dia ada. Jemaat termasuk banyak yang jadi simpatisan. Minggu ke gereja, wah dia ikut ke gereja. Ada teman mendapat mujizat, wah dia senang. Ya, tapi belum ketemu. Dan yang ketiga adalah para pemohon mujizat. Datang hanya kepingin disembuhkan, datang hanya kepingin menikmati mujizat. Orang-orang yang seperti ini selesai mendapatkan mujizat juga selesai. Atau kita menjadi murid. Kalau murid itu orang yang tiap hari belajar. Orang yang tiap hari mendapatkan ilmunya. Tipe mana kita? Natal diadakan tiap akhir tahun, bulan Desember. Bahkan kalau kita merayakan Natal aja, pilih 25 Desember. Natal yang kedua 26 Desember. Tujuannya apa? Supaya kita berdiam diri sejenak,
Memeriksa hati. Selama tahun ini, apakah aku hanya menjadi orang-orang Farisi? Apakah aku hanya menjadi orang-orang Saduki yang ahli agama, tetapi tidak pernah praktek agama? Kasih juga kita tahu, tapi tidak pernah mengasihi. Iman juga kita mengerti, tapi tidak pernah menggunakan iman. Yang kedua, apakah kita ini hanya sebagai simpatisan? Ke gereja tidak pernah lowong, tapi tidak dapat apa-apa. Ya di gereja seneng dong, tetapi pulang gereja tidak ada praktek apa-apa. Karena kita tidak tahu mau praktek yang mana dan tidak mau untuk praktek. Yang ketiga, apakah kita hanya pemohon mujizat? Dan yang keempat, apakah kita murid? Mari kita daftarkan diri. Kalau kita tahu salah, ya kesalahan kita akhiri di Natal ini. Lalu kita menjadi orang yang benar di dalam mengikut Yesus. Yaitu menjadi murid-murid Yesus. Yang tiap hari mendapatkan pelajaran dari Yesus. Yang tiap hari mempraktekkan apa yang diajarkan. Memang kita tidak sempurna. Seperti murid, tiap hari sekolah, tiap hari mendapatkan ulangan, tidak mesti dapat 100. Tetapi kita praktek. Mana yang kurang, hari yang akan datang akan kita perbaiki. Dan kita perbaiki. Jadi, fungsi Yesus ada di tengah-tengah kita ini. Yesus memberikan kuasanya, kekuatannya, kemampuannya kepada kita. Yesus ada di tengah-tengah kita yang menjadi guru kita untuk kita belajar bersama Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu mengingatkan supaya kami dapat memanfaatkan hebat-Mu, kuasa-Mu, damai-Mu, bahkan mujizat-Mu di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan biarlah tahun baru kami memiliki semangat baru. Kami memiliki hidup baru di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, pemerintah sudah mengatakan ada varian baru. COVID dengan varian baru. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah, tidak terlalu berbahaya bagi kita. Pakai masker di tempat-tempat keramaian, itu anjuran pemerintah. Dan selalu sarankan untuk hidup sukacita supaya imun kita naik. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi untuk ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya, ada ibadah kaum muda dan remaja. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan hari Jumat ada ibadah permata dan juga ada ibadah cabang. Mana Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu ikut keaktifan-keaktifan yang dibangun hari ini. Lalu ibadah online itu tetap ada. Maka kami butuh doa dari Bapak Ibu. Doakan agar kru sehat, kru semangat, dan juga alat-alatnya awet. Ya, saya rasa
Pengumuman cukup sekian, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami satukan hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Berkati Tuhan, jamah di akhir tahun ini. Biar Tuhan kabulkan doa kami. Hendra dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Supaya dapat menjadi penginjil yang memberitakan Injil. Kami bersyukur Engkau juga telah jamah Arin. Tumornya telah Kau ambil. Tulang-tulangnya perkuat Tuhan. Sehingga juga dapat berdiri. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda. Tuhan jamah dengan jamahan. Ibu Setyo Purnomo. Tuhan jamah dengan urapan. Bapak Petrus Sutrisno, Engkau jamah dengan kekuatan. Sehingga mereka-mereka dijamah dengan kesembuhan dan juga kekuatan. Ibu Gito, Kau juga jamah Tuhan. Sembuhkan dengan kaki-kaki yang kuat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah Ibu Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Kuatkan imannya, agar dia dapat merasakan jamahan dengan kesembuhan total. Terima kasih Bapak, Engkau telah jamah, Engkau telah sembuhkan, Engkau telah berkati saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami Tuhan, Engkau telah buka tingkap-tingkap langit-Mu. Kau telah mencurahkan segala berkat. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah berkat yang Allah berikan untuk engkau. Berkat rumah tangga, berkat usaha pekerjaan, berkat rancangan-rancangan hidup telah dicurahkan untuk engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan kami bawa dan kami sebarluaskan kepada teman-teman kami yang lain. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati.